Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dan rekan saya Farah Andariski akan menjelaskan tentang inflasi. Baik, mari kita simak penjelasannya. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Farah. Di sini saya tidak sendiri. Nanti saya akan ditemani dengan rekan saya. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami malam ini akan menjelaskan materi tentang inflasi. Apa sih inflasi itu? Nah, sebelum kami menjelaskan lebih dalam tentang inflasi, saya akan menayangkan video berdurasi 3 menit untuk teman-teman tonton, untuk teman-teman pahami apa sih inflasi itu. Berikut videonya. Sejak anak-anak, kita sudah diajarkan untuk mengelola uang. Seiring dengan bertambahnya usia, kita mulai memahami pentingnya uang dalam menciptakan perekonomian nasional. Uang sangat berpengaruh terhadap kestabilan harga barang. Melonjaknya nilai tukar uang di masyarakat akan menyebabkan inflasi. Tahukah kamu apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi sebenarnya berdampak baik untuk meningkatkan perekonomian, asalkan dalam tingkat yang rendah dan stabil. Sedangkan dalam tingkat tinggi yang tidak stabil, inflasi justru akan sangat merugikan perekonomian. Karena inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat dan menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin lebar. Selain itu, inflasi yang tinggi akan menghambat investasi produktif dan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Inflasi yang tinggi yang pernah terjadi di Indonesia adalah sebesar 77,63%, yaitu pada saat krisis ekonomi tahun 1998. Pada saat itu, rakyat benar-benar sedang diuji. Bayangkan saja, seluruh harga barang-barang terus melonjak naik. Jika pagi hari harga beras adalah Rp2.500 per kilogram, maka pada siang hari harga beras bisa mencapai Rp5.000 per kilo, bahkan lebih. Inflasi pada saat itu juga menambah angka PHK hingga mencapai 20 juta orang dan menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 50% dari total penduduk Indonesia. Besar sekali kan dampak yang ditimbulkan oleh inflasi yang tinggi? Oleh karena itu, pemerintah berusaha sebaik mungkin dalam menghadapi terjadinya inflasi. Antara lain dengan cara: pertama, melakukan kebijakan moneter seperti membatasi pemberian kredit, membatasi jumlah uang yang beredar, dan menaikkan cadangan kas. Kedua, melakukan kebijakan fiskal seperti mengurangi pengeluaran negara, pengurangan utang luar negeri, dan mengefektifkan pajak. Selain pemerintah, masyarakat juga dapat ikut mendukung pemerintah dalam menghadapi inflasi, yaitu dengan membeli produk yang sesuai kebutuhan, berinvestasi, serta mencintai rupiah dan produk dalam negeri. Ayo berperan aktif dalam menghadapi inflasi untuk perekonomian yang lebih baik. Selanjutnya akan masuk pembahasan ke PowerPoint. Di sini saya akan men-share screen PowerPoint. Oke, yang pertama masuk ke pengertian inflasi, teman-teman. Apa sih inflasi itu? Tadi sedikit sudah dijelaskan di dalam video bahwa inflasi itu intinya merupakan suatu gejala di mana tingkat harga itu naik secara terus-menerus.
Nah, di sini ada penjelasan bahwa pengertian inflasi dalam ruang lingkup ekonomi banyak sekali dijumpai. Pada periode awal, definisi inflasi yang sering digunakan setelah Perang Dunia Kedua menurut A.P. Lenher adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan atau excess demand terhadap barang dalam suatu perekonomian secara keseluruhan. Kalau menurut Budiono tahun 1995, inflasi diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan berlangsung terus-menerus. Nah, sedangkan menurut F.W. Pais memberikan penjelasan mengenai inflasi sebagai suatu kondisi di mana pendapatan nasional meningkat jauh lebih cepat, bila dibandingkan dengan peningkatan-peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Selanjutnya, nah di sini perlu digarisbawahi teman-teman bahwa definisi inflasi itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, tendensi, yaitu berupa kecenderungan harga-harga untuk meningkat. Artinya, dalam suatu waktu tertentu dimungkinkan terjadinya penurunan harga tetapi secara keseluruhan mempunyai kecenderungan meningkat. Yang kedua ada sustained, yaitu kenaikan harga yang terjadi tidak hanya berlangsung dalam waktu tertentu saja, melainkan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang ketiga ada general level of price, yaitu harga dalam konteks inflasi dimaksudkan sebagai harga barang-barang secara umum, bukan dalam artian satu atau dua jenis barang saja. Kita masuk ke jenis-jenis inflasi. Nah, inflasi ini dapat dibedakan berdasarkan asal-usulnya, lebih mengarah pada faktor ekstern atau intern, sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang-barang. Apabila dilihat dari asal-usulnya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri terjadi karena adanya tekanan dan variabel makro dalam negeri sehingga mendorong terjadinya kenaikan harga-harga barang. Nah, sedangkan yang berasal dari luar negeri merupakan inflasi yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar negeri. Pengaruh tersebut dapat berupa kejadian inflasi di negara lain yang mempunyai hubungan erat, sehingga barang-barang impor menjadi lebih mahal. Di sini juga ada jenis-jenis inflasi ya. Yang pertama itu polisi industri. Disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya. Yang kedua itu ada cost push inflation. Disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah. Selanjutnya, masih jenis-jenis inflasi, yaitu ada demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum. Selanjutnya, ada inertial inflation, yaitu cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, kenaikan inflasi akan terus berlanjut. Selanjutnya masuk ke penyebab terjadinya inflasi. Mohon maaf, itu sedikit typo ya. Salah ketik di judul.
Di sini sudah dirangkum ya dari beberapa sumber. Penyebab terjadinya inflasi itu ada kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Yang kedua, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. Yang ketiga, terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Lalu yang keempat, uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan barang mengalami kenaikan. Selain yang tertulis di sini, penyebab inflasi itu bisa terjadi di suatu negara yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik, faktor-faktor dari luar negeri. Faktor domestik tersebut antara lain jumlah uang yang beredar, defisit anggaran, pajak penghasilan, tingkat suku bunga, dan lain-lain. Sedangkan faktor yang dari luar negeri lebih disebabkan oleh tingkat keterbukaan perekonomian dari suatu negara terhadap ekonomi dunia yang dapat dilihat dari neraca pembayarannya, baik neraca perdagangan ataupun neraca modal. Jadi, semakin tinggi tingkat keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perekonomian dunia, maka inflasi yang melanda dunia akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi yang terjadi di dalam negeri tersebut. Menurut Sukirno, bahwa berdasarkan pada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan pada 3 bentuk. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi. Yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Yang kedua, ada inflasi desakan biaya. Inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika pengangguran sangat rendah. Yang ketiga, ada inflasi diimpor. Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya kenaikan harga minyak. Nah, selain dari pengertian, jenis, dan penyebab, di sini akan dibahas juga terkait hubungan inflasi terhadap pertumbuhan uang. Apa sih hubungan inflasi terhadap pertumbuhan uang itu? Bagaimana? Friedman dan Schwartz menuliskan 2 makalah yang mendokumentasi sumber dan pengaruh perubahan dalam kuantitas selama periode 1867 sampai dengan 1960 dan 1867 sampai dengan 1975 di Amerika Serikat. Secara empiris, Friedman dan Schwartz berhasil memverifikasi hubungan antara inflasi dan pertumbuhan jumlah uang beredar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Amerika, dekade-dekade dengan pertumbuhan uang tinggi cenderung memiliki inflasi yang tinggi, dan dekade dengan pertumbuhan uang rendah cenderung memiliki inflasi yang rendah. Hasil yang sama diperoleh dari perbandingan tingkat rata-rata inflasi dan tingkat rata-rata pertumbuhan uang di lebih dari 100 negara di tahun 1990-an. Dalam kajian tersebut, terdapat hubungan yang jelas antara pertumbuhan uang dan inflasi. Negara-negara dengan pertumbuhan uang tinggi cenderung memiliki inflasi yang tinggi, sementara negara-negara dengan pertumbuhan uang rendah cenderung memiliki inflasi yang rendah.
Selanjutnya, hubungan inflasi dengan tingkat suku bunga akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi tentang inflasi ya. Selanjutnya tentang hubungan inflasi dengan tingkat suku bunga. Inflasi dan suku bunga memiliki korelasi terbalik, di mana ketika inflasi meningkat, suku bunga akan turun. Demikian pula sebaliknya. Ketika suku bunga turun atau rendah, permintaan terhadap pinjaman akan lebih banyak, di mana masyarakat akan memilih untuk meminjam lebih banyak yang daripada untuk menabung. Artinya semakin banyak uang yang akan dibelanjakan, sehingga ekonomi tumbuh dan tingkat inflasi mengalami kenaikan. Lalu ada hubungan inflasi dengan suku bunga setidaknya dapat digambarkan dalam 3 unsur, yaitu yang pertama itu ada sistem perbankan. Sebagai ilustrasi, nasabah menyetorkan uang sebesar 1 juta rupiah ke dalam tabungan atau depositnya di bank. Bagaimana bank memperlakukan yang nasabah tersebut? Bank berwenang untuk mengalihkan sebagian uang tersebut sebagai pinjaman kepada nasabah lain atau yang disebut dengan debitur. Besaran bagian yang dipinjamkan tentu harus sesuai dengan ketentuan rasio cadangan yang ditetapkan oleh bank sentral. Jika rasionya sebesar 10%, maka bank dapat meminjamkan dana sebesar 90%. Atau yang dalam contoh ini adalah Rp900.000, sedangkan Rp100.000 tetap disimpan dalam berangkas. Lalu selanjutnya ada teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang dalam ilmu ekonomi menyatakan bahwa inflasi ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang. Semakin banyak jumlah uang yang beredar, dapat mendorong kenaikan harga, sehingga setiap lembar uang beredar dapat maaf, sehingga setiap lembar uang kertas mengalami penurunan nilainya. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit, maka harga barang dan jasa akan mengalami penurunan yang artinya tingkat inflasi menurun. Selanjutnya, peran suku bunga. Inflasi memiliki peran penting dalam tarik ulur perekonomian agar ekonomi di suatu negara tetap dan terus tumbuh. Ekonomi terus bertumbuh menunjukkan adanya geliat pasar di mana aktivitas ekonomi setiap lini masyarakat terus bergerak. Selama inflasi masih dalam taraf normal, maka stabilitas ekonomi akan tetap terus terjaga. Untuk mengendalikan inflasi, bank sentral menggunakan suku bunga. Inflasi merupakan peningkatan harga umum secara berkelanjutan dalam suatu perekonomian, sedangkan suku bunga adalah biaya yang harus dibayarkan atas dana pinjaman. Lanjut. Selanjutnya ada hubungan inflasi dengan pengangguran. Selama bertahun-tahun, para ekonom telah mempelajari hubungan antara pengangguran dan inflasi upah serta tingkat inflasi keseluruhan. Menurut A.W. Phillips adalah salah satu ekonomi pertama yang menyajikan bukti kuat tentang hubungan terbalik antara pengangguran dan inflasi upah. Phillips berhipotesis bahwa ketika permintaan tenaga kerja tinggi dan ada beberapa pekerja yang menganggur, pengusaha dapat diharapkan dapat menawar upah dengan cukup cepat. Namun ketika permintaan tenaga kerja rendah dan pengangguran tinggi, pekerja akan menerima upah lebih rendah dari tingkat yang berlaku. Implikasinya adalah tingkat upah turun sangat lambat. Saat kebijakan moneter atau fiksi diberlakukan untuk menurunkan pengangguran di bawah tingkat alami,
Peningkatan permintaan yang dihasilkan akan mendorong perusahaan dan produsen untuk menaikkan harga lebih cepat. Ketika meningkat, pekerja dapat memasok tenaga kerja dalam jangka pendek karena upah yang lebih tinggi. Hal ini mengarah pada penurunan tingkat pengangguran. Selanjutnya ada dampak inflasi bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang yang diproduksikan dalam masyarakat meningkat. Jadi, apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, maka barang yang akan dihasilkan juga meningkat. Hal ini akan meningkatkan tingkat kesejahteraan. Adanya pengaruh antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik atau berlawanan. Yaitu, jika inflasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Dan jika inflasi menurun, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Selanjutnya ada macam-macam dampak inflasi bagi perekonomian. Yang dimana itu yang pertama itu ada investasi berkurang. Jadi dalam investasi berkurang ini, inflasi akan mengurus nilai uang dari waktu ke waktu, termasuk investasi. Oleh sebab itu, investor harus membeli produk investasi dengan tingkat pengembalian yang lebih besar atau setidaknya sama dengan tingkat inflasi. Lalu di poin kedua ada mendorong tingkat bunga. Dalam menurunkan tingkat bunga ini, tingkat inflasi yang sangat tinggi dapat mendorong bank sentral untuk menaikkan tingkat suku bunga. Hal ini menyebabkan jika terjadinya kenaikan suku bunga, terjadinya kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor real. Bahkan dampak yang lebih jauh adalah pengangguran menjadi semakin tinggi dan tidak adanya kesejahteraan dalam negara. Lalu di poin ketiga ada mendorong penanam modal yang bersifat spekulatif. Dalam penanaman modal yang bersifat spekulatif ini, hal ini dilakukan dengan cara membeli rumah, tanah, dan emas yang berdasarkan investasi hanya sekali saja. Cara ini dirasa oleh mereka lebih menguntungkan daripada melakukan investasi yang produktif atau yang dilakukan secara ulang-mengulang atau dilakukan secara per bulannya atau per tahunnya. Selanjutnya ada di poin keempat, menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan. Karena terjadinya inflasi ini, maka pembangunan akan terhambat, maupun pembangunan dalam sektor ekonomi atau pembangunan infrastruktur dalam suatu negara. Jadinya akan menghambat suatu perkembangan semuanya dalam lingkup luas dalam suatu negara. Selanjutnya ada menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Karena inflasi yang tinggi akan menghambat investasi produktif karena pada akhirnya ada ketidakpastian situasi. Jadi banyak investor yang enggan untuk berinvestasi dalam negara yang mengalami inflasi. Jadinya ekonomi dalam suatu negara akan turun. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada menyebabkan daya saing produk nasional berkurang. Akibat inflasi ini menyebabkan daya saing produk nasional berkurang adalah di mana pada saat inflasi harga bahan baku naik sehingga nilai jual produk pun naik. Jadi ketika ekspor harga sudah tidak lagi kompetitif. Lalu selanjutnya ada menimbulkan defisit neraca pembayaran. Defisit terjadi di sini ketika inflasi ini terjadi jika ekspor lebih kecil daripada impor. Hal ini bisa terjadi karena ketika inflasi ekspor akan turun dan impor akan naik karena harga pasar luar negeri ini lebih murah. Selanjutnya ada merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam dampak negatif, mungkin ini yang paling besar dampaknya dan
yang dirasakan langsung oleh para masyarakat, yaitu tingkat kehidupan dan kesejahteraannya itu sendiri. Jadi di sini inflasi dapat menyebabkan merosotnya kesejahteraan masyarakat karena mereka akan merasakan susah mendapatkan barang dan jasa yang dapat membantu kelangsungan hidup atau kesejahteraan dalam kehidupan. Misalnya sulitnya mendapatkan sesuatu barang karena barang itu harganya melonjak tinggi. Jadinya masyarakat itu tidak dapat memenuhi keperluan hidupnya. Selanjutnya terakhir itu adalah meningkatkan jumlah pengangguran. Di sini sudah pasti akan turunnya meningkatkan jumlah pengangguran. Pada saat inflasi, dan solusi untuk menekan biaya produksi adalah mem-PHK karyawan, sehingga inflasi sangat berdampak sekali terhadap pengangguran. Jadi di sini untuk mengatasi inflasi dalam suatu negara, perusahaan akan mem-PHK karyawan-karyawan. Jadinya pengangguran itu akan naik. Dan dengan berkurangnya nilai ekspor, maka perusahaan akan mengurangi jumlah produksinya. Dan secara otomatis juga mengurangi karyawan. Oleh sebab itu, inflasi dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Lanjut. Mungkin seperti itu saja penjelasan singkat dari kami. Mohon maaf untuk salah kata atau perbuatan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ilham atas penjelasan singkatnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman terkait inflasi. Mungkin lain kali kita bisa diskusi santai lagi seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.